Saya pernah merantau ke Malaysia selama 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun di sana tidak dapat hasil, Mbak. Karena ternyata saya ditipu. Kalau gaji harusnya itu 5 juta waktu itu. Tapi ternyata setelah saya bekerja di sana itu gajinya cuma Rp750.000. Terus alhamdulillah sampai saya pulang masih bisa untuk beli tiket, tapi alhamdulillah sampai rumah itu bawa uang cuma Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Setiana. Rumah saya Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Umur saya 38 tahun. Pekerjaan saya owner dari Pancake Entep & Co yang berpusat di Tulungagung. Di rumah juga ada catering, namanya Rumah Jadul. Pesanan untuk segala macam seperti ada hajatan, ada kemanten, itu semua kita layani. Anak saya ada 4, semuanya cowok. Yang paling besar SD kelas 6, yang paling kecil umur 3 tahun. Entep & Co itu adalah pancake yang pertama ada di Tulungagung sini. Jadi awal mula ketika kita membuka usaha pancake itu karena lagi viral waktu itu, ya kira-kira 1 tahun yang lalu. Kita coba buka usaha tersebut. Awalnya ada di Jalan Ayani Barat atau depan SD Al-Irsyad. Terus alhamdulillah sekarang sudah mempunyai 3 cabang dan juga 5 mitra yang sekarang itu ada di depan Pom Bago di Tulungagung. Terus sekarang alhamdulillah mitra kita ada di Makassar, di Bontang, dan juga Semarang. Yang sekarang masih diproses itu ada di Kendal dan juga Tegal. Iya, Tegal sudah buka juga. Kalau di luar negeri ada di Malaysia, baru 1 outlet di Malaysia. Kalau cabang itu masih milik kita sendiri. Kalau untuk mitra itu ada kepemilikan dari orang lain. Awal mula saya dulu memang basicnya dari pedagang ya, Mbak. Dari keluarga saya basicnya memang dari pedagang dan juga penjual lah istilahnya, penjual makanan. Nah, mulai dari situ saya tahun 96 sudah berdagang. 96 di Krian itu jualan mie ayam. Ya, mie ayam. Di sana waktu itu masih harga Rp250 per porsi. Terus karena terkena dampak dari krisis moneter, akhirnya saya sama orang tua saya pulang lagi ke Tulungagung. Nah, habis itu saya melanjutkan sekolah. Sekolah pun masih bantu orang tua saya. Setiap pagi jam 5 itu antar molen ke warung-warung. Molen crispy itu ke warung-warung kayak gitu. Jadi ya basicnya memang dari pedagang. Saya paling suka itu bikin baking lah istilahnya, bikin kue. Saya itu paling suka kalau bikin kue. Jadi ketika ada yang viral awal itu, kenapa saya tidak mencobanya? Setelah molen itu, saya kan masih SMP. Nah, saya meneruskan sekolah, akhirnya lulus 2003. Setelah 2003 lulus itu, saya bekerja di Surabaya. Di Surabaya di pabrik mebel selama 4 tahun. 2008 saya ikut orang di dekat rumah, bekerja di sana jadi admin. Nah, setelah itu 2010 saya menikah dengan istri saya. Terus
2011 saya bekerja di salah satu bank. Ya, salah satu bank sebagai marketing. Cuma bertahan 1 tahun karena saya memang tidak bisa kalau untuk di marketing seperti itu. Nah, setelah itu saya pergi ke Malaysia. Ya, saya pernah merantau ke Malaysia selama 2,5 tahun. Setelah itu, setelah 2,5 tahun di sana tidak dapat hasil, Mbak. Karena ternyata saya ditipu. Kalau gaji harusnya itu 5 juta waktu itu. Tapi ternyata ketika saya terima setelah saya bekerja di sana itu gajinya cuma Rp750.000. Ya, di Malaysia. Akhirnya ya mau tidak mau harus bertahan sampai habis kontrak selama 2,5 tahun. Kalau di sana kan kalau di pabrik itu sudah ada mes sama dapat makan 3 kali. Itu saya sudah punya anak 2. Saya bingung kalau mau pulang saya harus kabur, resikonya kena tangkap polisi. Tapi kalau saya tidak kabur ya seperti itu memang gajinya. Terus alhamdulillah sampai Mei 2015 itu saya pulang masih bisa untuk beli tiket, tapi alhamdulillah sampai rumah itu bawa uang cuma Rp50.000. Ya, dari situ saya memang saya harus bangkit, saya tidak boleh mengeluh. Jadi saya terus berjuang dari 2015 itu saya berjuang lebih keras lagi. Saya juga akhirnya jualan roti bakar, tapi yang bentuknya bundar. Nah, ya saya itu inovasi. Ya, berinovasi. Dari dulu memang selalu seperti itu, Mbak. Nah, 2015 jualan roti bakar bundar itu cuma bertahan 1 tahun. 2016 saya jualan sosis bakar. Sosis bakar keliling SD 500-an. Ya, pakai grup, pakai rombong kayak gitu yang ada di sepeda motor. Saya keliling ke SD. Alhamdulillah karena masih belum ada saingannya juga. Paling rame saya, alhamdulillah. Terus sekarang setelah berjalan 3 tahun, 3 atau 4 tahun itu karena tidak kuat sama asapnya, istri saya bilang, ya udah kita seandainya kita buka usaha catering bagaimana gitu. Terus alhamdulillah waktu itu saya awal memang buka catering itu coba-coba kita buka, kita jualnya di Facebook awal itu. Ternyata antusiasnya bagus sekali. Nah, setelah ternyata berjalan, akhirnya punya banyak relasi, punya banyak kenalan. Ya alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jadi MTMku itu mulainya tahun 2000. Baru saja 2021. Sekarang alhamdulillah tanggal 10 ini 1 tahun. Iya, tanggal 10 Oktober ini 1 tahun. Sudah punya cabang dan mitra banyak. Iya, alhamdulillah sekarang sudah punya banyak mitra dan ada banyak cabang. Jadi relasi dan kenalan itu perlu ya, Pak? Iya, perlu. Tapi ya basicnya memang saya itu orang tidak punya. Jadi saya itu selalu mencari-cari untuk relasi seperti itu. Saya mencari-cari bagaimana saya itu kadang ya minder karena keadaan saya yang tidak mampu itu. Akhirnya untuk bertemu dengan orang-orang sukses itu selalu punya rasa minder, selalu punya rasa malu. Tapi ya alhamdulillah karena mungkin doa dari istri saya, doa dari ibu saya, dan orang tua saya, akhirnya saya bisa seperti sekarang ini.
Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka usaha pancake ini. Alhamdulillah ternyata kok antusias dari warga Tulungagung ini kok bagus sekali. Terus ya alhamdulillah sekarang akhirnya bisa berkembang seperti sekarang ini. Kalau untuk pancake ini saya otodidak. Iya, otodidak. Sampai belajar saya itu menghabiskan telur sampai 10 kilo lebih karena trial and error-nya itu. Iya. Kita memang mengambilnya rasa bintang 5. Kalau untuk harga memang dari kaki 5. Konsep kita seperti itu. Jadi konsep yang saya bikin bagaimana agar menengah ke bawah bisa menikmati produk yang di luaran sana harganya memang lebih mahal gitu. Konsep saya seperti itu. Saya modal awalnya dari pinjam, Mbak. Iya, modal awalnya pinjam. Ya, terus nyicil-nyicil dulu karena apa yang harus saya beli dulu. Terus apa yang harus disiapkan dulu. Mulai dari gerobak, mulai dari peralatan, itu nyicil-nyicil, Mbak. Terus ya alhamdulillah setelah terkumpul ya kira-kira 3 bulanan itu saya mengumpulkannya, terus memberanikan diri buat buka sendiri di Tulungagung ini. Saya alhamdulillah BEP-nya itu 1,5 bulan. 1,5 bulan sudah balik modal. Dan alhamdulillahnya lagi itu setelah 5 bulan itu sudah bisa beli kendaraan roda 4. Iya, alhamdulillah. Operasional? Iya, untuk keluarga. Untuk keluarga. Saya buka cabang yang kedua itu setelah, kalau tidak salah, 8 bulan. Buka cabang pertama di Blitar. Habis itu bulan ke-9-nya saya buka di Kediri. Mitra pertama saya itu di Bontang. Iya, Kalimantan Timur sana. Kok bisa tahu dapatnya di Bontang? Dulu ada juga diliput dari YouTube juga. Terus akhirnya tanya, akhirnya alhamdulillah kalau beliaunya mau bermitra dengan kita. Saya karena peluang dari usaha ini kan masih luas ya, Mbak. Jadi pangsa pasarnya juga sangat bagus, sangat luas. Akhirnya saya mencoba untuk membuat kenapa tidak dimitrakan, karena istilahnya peluang ini balik modalnya aja cepat, terus keuntungannya juga berlipat. Terus akhirnya ya saya berpikiran ilmu juga harus dibagikan juga, seperti itu. Alhamdulillah setelah itu kok bisa berjalan sampai setelah Bontang ternyata ada di Makassar. Setelah Makassar Semarang. Tuh, setelah Semarang Tegal, akhirnya merembet gitu. Sebenarnya cara marketing saya ya by video juga ya, Mbak. By media sosial, ya, terus karena kualitas juga yang saya bikin. Jadi ketika kualitas bagus, saya akhirnya memberanikan diri untuk memitrakan produk ini. Oh iya, kalau live cooking itu kita alhamdulillah ada setiap acara hajatan itu ada diundang di Blitar, diundang di Magetan, itu disuruh live cooking. Jadi kita bikin fresh di tempat. Jadi mitra itu seperti saudara kita sendiri ya.
Jadi kita mengajarkan kepada mitra mulai dari basic sampai mitra kita itu expert. Bagaimana memulai buka, terus cara memasarkannya, cara membuat produk atau barang tersebut harus menjadi sempurna itu seperti apa, kita ajarkan semuanya. Jadi mitra itu, saya pinginnya mitra kita itu juga berkembang seperti kita yang sekarang ini di Tulungagung, maunya kita seperti itu. Awal kita mengajari mitra itu by video. Awalnya kita kirim video, terus setelah mitra, kalau mungkin mitranya masih ada yang belum paham, kita bisa mendampingi saya atau teman kita disuruh datang ke tempat mitra juga bisa. Tuh, seperti di Tegal, saya harus datang ke sana, saya juga ajari. Karena apa? Memang bikin pancake ini susah-susah gampang ya. Kadang ada teknik-teknik yang harus mereka tahu, dan kadang by video itu juga belum pasti paham gitu loh. Harus seperti ini, jadi harus didampingi secara langsung. Kita ada 2 harga ya untuk jadi mitra, paket hemat sama paket komplit. Paket hemat itu kita jualnya 8 juta. 8 juta itu yang mitra dapat bahan untuk 100 porsi, terus ada boot, ada kompor sama wajannya. Kalau yang untuk 30 juta itu komplit semuanya, ada gerobak, ada HP, ada printer juga, jadi ada adminnya gitu. Kalau untuk usaha seperti ini ya pasti ada kesulitannya ya Mbak. Kita bagaimana ketika menyikapi waktu keadaan sepi, terus bagaimana agar pelanggan itu tetap bisa balik lagi kepada kita. Itu dasar-dasar untuk penjualannya seperti itu. Kita kalau untuk sekarang mungkin sedikit menurun ya, karena mungkin krisis global apa gimana ya, karena krisis global itu. Iya, kita harus bertahan seperti itu. Yang penting kita berinovasi dan juga memberikan yang terbaik buat pelanggan kita. Alhamdulillah ketika pandemi itu malah pelanggan saya membludak. Mungkin ya karena dari segi kesehatan cake-nya itu memang fresh, terus telurnya juga telur yang fresh. Iya, alhamdulillah ketika pandemi itu bukan malah surut tapi malah naik penjualan. Karena pembuatannya higienis. Iya, pembuatannya higienis. Motivasi saya untuk tetap jadi pengusaha itu, saya pengen membantu banyak orang. Jadi saya pengen membuka sebanyak-banyaknya peluang usaha untuk setiap orang, dan juga saya pengennya itu memberikan lowongan pekerjaan pada banyak orang gitu ya. Apa di dalam itu sudah terbentuk divisi-divisi khusus? Kalau saat ini belum. Belum ya? Belum. Basicnya saya memang masih belum tahu soal manajemen yang seperti itu. Cuman kita sudah ada tim dari marketing, tim dari firmnya, hukumnya sudah ada. Sudah kita daftarkan ke Haki. Kita masih proses untuk pembuatan timnya. Cara bergabung menjadi mitra di Pancake Entap & Co ini tinggal hubungi nomor telepon di IG, itu di linknya ada, terus mungkin nanti ada di bio-nya juga ada.
Kalau yang sekarang yang kita jalankan di Tulungagung ini, kita utamakan pelayanan. Pelayanan, kualitas dari produk kita itu yang paling utama agar produk kita bisa bertahan dan juga tetap diminati oleh orang-orang. Kalau untuk komunitas itu sangat penting ya. Jadi agar kita bisa scale up keahlian kita, kita juga bisa sharing kepada teman-teman kita. Jadi bagaimana kita menjadi sukses itu tidak terlepas dari orang-orang sukses. Jadi circle kita jadi lebih bagus lagi kalau untuk ikut komunitas. Menjalin koneksi. Iya, untuk menambah koneksi juga. Prospek untuk Entep & Co ini sangat bagus ya. Jadi dilihat dari persaingan yang sudah ada di sana-sana itu masih sangat jarang. Jadi masih luas. Kita masih bisa bergerak istilahnya cepat. Jadi untuk kembali modal pun jadi lebih cepat. Kalau untuk produk yang sudah banyak persaingannya, pasti kan semakin sedikit peluang untuk kembali modal. Kalau sekarang yang seperti ini sangat jarang. Karena sangat jarang dan masih banyak peminatnya, jadi peluangnya masih sangat besar. Mimpi saya itu sebenarnya saya kepengen punya outlet yang besar ya Mbak. Pengen punya tempat yang bagus. Jadi istilahnya bisa naik kelas lagi. Kita mungkin untuk saat ini branding dulu ya Mbak. Jadi punya mitra yang sebanyak-banyaknya. Terus kita agar dipercaya banyak orang. Terus saya punya outlet besar seperti KFC atau McD yang seperti itu. Impian saya seperti itu. Untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha, saya menyarankan untuk seandainya punya keahlian, fokus sama keahlian tersebut. Ketika kita punya keinginan atau impian, itu kita harus mewujudkannya sampai terwujud, benar-benar terwujud gitu. Jangan sampai menyerah, jangan mudah menyerah.